وكل ضلالة في النار. Puji dan puja hanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita ketahui langit dan bumi beserta isinya dan juga mengaturnya dan memberikan kehidupan kepada kita. Maka kita yang punya akal pikiran yang sehat ini tak bisa memungkiri tentang adanya Dia. Jadi sudah sepantasnya lah kita untuk melakukan ketaatan dan ketundukan kepadanya. Selawat dan salam kepada manusia yang terbaik, yang sengaja diutus oleh Allah sebagai penutup, yang sengaja diutus Allah sebagai penutup para nabi dan rasul, menuntun kita agar kita selamat di dunia, selamat bahagia di akhirat juga selamat. Siapa itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang mengikutinya, siapa yang dapat melaksanakan tuntunannya, insya Allah pasti akan bahagia. Bila hadirin rahimakumullah, ahlul bait sekeluarga, masya Allah, ya. Sudah pengajian keberapa ini? Yang kedua kali. Barulah malam ini giliran saya lah, gitu, karena jadwalnya memang ada 1 bulan kosong gitu ya. Sedikit pengenalan diri saya, kalau cuma orang bapaknya tak mengenal aku. Saya dulu ini jalan-jalan saya ini. Saya dulu di Tuan Toher dulu tahun 91, 92, 93. Ingat orang bapak Kader Ulama dulu, Tuan Toher Kader Ulama, pondok itu Kader Ulama, Ibu Kori, pesantren Ibu Kori, Haji Bulung, Al-Falah itu. Iya. Al-Falah. Kan tak pala jauh dari sini tuh. Makanya tahu aku dulu. Dulu ini daerah siapa di sini? Almarhum Pak Aman Pincang. Ada orang itu? Udah meninggal. Udah Pak meninggal. Aman tuh kawan akrabku dulu tuh. Aman. Jadi agak pincang kayak gitu. Tak mau bukan aku dulu kawan kami dulu akrab. Itu dulu. Baru dah Pak Ablay namanya sini kawan-kawan kami dulu. Jadi ini termasuk daerah tak asing bagi saya. Perjalanan kami naik sepeda, tempat-tempat SMA lah pulang kan, langsung ke kemari. Jadi mungkin sudah berapa tahun kemari pula ya kan, sudah hampir 30 tahun ya. Hampir lah pula. 30. Pada 93 kami dapat serak. Saya kuliah, sampai ke Jogja dulu. Baru Begitan. Jadi barulah pulang balik, katanya balik nih dia. Oke lah hadirin rahimakumullah. Kalau dipanggil saya Abu Samil atau Soleh, Ustaz Soleh. Oke lah. Jadi malam hari ini umum aja lebih gede ya. Ya. Nanti belum kita susun lagi yang sesungguhnya apa kajian kita gitu. Tapi tak apalah.
begini, malam hari ini namanya ini majelis taklim, ya. Majelis taklim mempersiapkan waktu, tempat, rumah. Nah, ya. Apa yang kita dapatkan di sini gitu ya, dan apa tujuannya dan apa yang kita dapatkan di sini. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a biqaumin, tidak berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di dalam rumahnya Allah. Tapi di situ disebutkannya rumah, diterjemahkan oleh para alim ulama adalah masjid. Masjid. Nah, tetapi tak mesti masjid, kan begitu, karena tujuan nanti dari hadis ini bukan tempatnya, tetapi mengapai di rumah itu, gitu ya. Ada apa di rumah itu? Jadi terbenar saja nanti masjid, terbenar saja rumah yang kita lakukan seperti ini. Mengapai di situ? Yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Yaitu mereka memahami, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Jadi kita di rumah ini yatsluna wa yatadarasuna, yaitu membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah dan mempelajari isi kandungannya. Jadi kedatangan kita kemari bukan duduk bokombo macam acara arisan, habis makan cerita duit pulang, tidak. Giliran siapa menarik, tidak. Tapi di sini adalah yatlu sama yatadarasun, yatluna wa yatadarasuna, yaitu apa? Memahami dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Apa yang didapatkan? Kan yang tadi kan, illa nazalat alaihimus sakinah, nanti Allah akan turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Apa yang kita dapatkan, Pak? Ketenangan jiwa. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turunlah sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa. Tenang jiwa, Pak. Apabila di rumah ini dibuat tilawah Quran dan mempelajari isinya, kan begitu, akan didapatkan di rumahnya apa? Sakinah, ketenangan jiwa. Tenang jiwa, Pak. Tak perlu lagi Bapak memanggil tukang ru'yah, ru'yah rumah ini, kami gelisah di rumah ini, malam karang antara ngabus orang nama lumpat, karang nampak berjalan tak berkaki. Wah, mak kuntilanak itu kan. Jadi gua anak kami tak tonang antara, tolong panggil. Kalau tukang ru'yah paden gua lain yang dipanggil nang ompat cincinnya. Empat sebelah kanan, empat sebelah kiri. Baru masuk rokok gudang apa? Gudang garam. Dibilangkannya pula lah hendak dialih letak WC, sampai sama kuntuh WC. WC yang ada dikunci, diboleh WC satu. Suruhnya pula lagi ditukar pintu. Sampai pula pintu dan pertama itu buka pula pintu di yang lain. Udah kejadian itu, Pak, sama kami. Dia seorang pengacara, dosen di UNA. Rumahnya 3 tingkat, akhirnya baru malah dia menyewa rumah di komplek. Inilah bapak sakit, kata istrinya. Bah, iyalah. Jadi suaminya dosen di UNA, istrinya pengacara pertanahan nih. Orang kaya tak tampung.
Mau tokonya saja 3 foto pribadi. Pakai apa pengacara pun. Iya, tak pula tak tahu lah. Dia tak kepingin aku jadi pengacara pula, jangan buat begitu. Udah. Jadi kenapa di sini situ? Tapi banyak kata apa tu? Kata apa? Kata orang pandai tu. Iya pula, orang pandai mana? Kalau ke sini Payang tak tahu orang pandai, namanya dukun. Langsung saja dukun. Itu orang pandai tu. Kalau sini Payang namanya tu dukun. Kalau di kota namanya orang pandai. Orang pintar. Oh iya orang pintar. Orang pintar. Katanya apa? Katanya tak bisa kami di rumah kami itu, maka suruhlah kami menyewa lah kami. Dah 1 bulan kami di sini. Bapak sakit. Oh begitu ya. Macam mana menurut Ustaz? Kalau menurutku di sana kita baru ya. Apa? Iya nya? Ini cuma itu. Orang ibu itu tokoh-tokohnya. Itu tokoh orang pintar tadi. Betul ada pintar aku bilang. Tapi jangan sakit itu bapak dari dia. Apa titel bapak? Apa? Taulah dosen. S2 lah dia. Istrinya itu. Mana pintarkan ibu sama apa tu? Gua lah dikek-kek lah. Berangkatlah ke rumah itu. Naiklah kami terus ke atas. Sebelah atas ke atas. Rumah kau bang. Iya, mengapa kita nak bodoh-bodohinya kata orang tu? 3 kali rukyah kami sama Ustaz Jeffrey. Kan begitu. Jadi intinya tadi apa? Mencari ketenangan. Jadi gua tak tenang, jadi tak apalah main rukyah. Jadi apanya? Bawa aja ke rumah nih macam yang kita bikin malam nih. Insya Allah akan dapat ketenangan. Tak apalah memanggil orang pintar lagi ya. Tak apalah memanggil apa itu namanya? Tukang rukyah. Kenapa? Karena kita membahas, mengkaji Al-Quran. Kok yang ada pun jin-jin ini, jin-jin yang kafir pun, pergi dia, jin Islam ikut mengaji. Ikut duduk sama kita jin malam ini ikut duduk. Malu dia mengganggu, kalau begitu lalu bahkan ini. Kami biasa Pak begini mengaji Pak. Pasien kami ini entah apa pasal muntah-muntah. Memang inilah hebatnya ini rukyah. Rukyah apa namanya? Lambat tapi pasti. Rukyah Tausiah. Rukyah tausiyah namanya. Jadi ada rukyah 2. Yang pertama rukyah Qur'aniyah, ya, spontanitas. Yang kedua namanya rukyah tausiyah. Kalau ada gangguan begini, rutin aja mengaji. Karena mau mulai mengaji, mukaddimah Ustaz tu kok dengar dia di dalam mulai terasa agak poning. Agak poning kepala, mulai lama uap. Mobil padahal baru tidur lagi. Itu berisi. Tengok dia bukan menuduh apa-apa. Sampai ada Pak yang begitu. Pernah saya mengajarkan tauhid itu yang 3 juzuk yang kita ajarkan tuh. Tentang masalah rububiyah kajian itu. Tak tahan Pak. Mana Pak? Oh, padahal ngaji tauhid apa lah itu. Oh, pun kepala kujang tadi. Oh, ini kepala kuda. Jadi saya bilang terus saja Bapak mengaji lah terus. Mengaji. Hentikan Bapak kebiasaan Bapak ya ulang. Apa itu Pak? Merokok hentikan ulang. Karena rokok adalah ganti kemonyan. Ganti kemonyan Pak rokok. Bahkan hadisnya walaupun hadisnya dhaif sekali, ya salah satu hadis yang diriwayatkan hadis itu walaupun dhaif, tetapi hadis bahwasanya timbako adalah kencing iblis. Bapak konal orang gila. Orang gila Pak alamat rumah tak tahu dia. Tak tahu dia makanan nang kotak sama nam bosi. Tak tahu dia calanai nama tumbuk, nama lubang nak tak baca jalan nanti tentunya. Tapi ketika Bapak kalau rokok tak mau dulu po. Ada rokok situ dia. Orang gila. Di pajak tu biasa ada rokok. Iya, rokok pula bisa dia tak apa. Ya. Jadi kembali lagi balik tadi apa tadi? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan jiwa. Jadi gangguan-gangguan dalam diri kita pun akan tenang. Nang ada pun batongkak tadi begitu mengaji senyap semua. Udahlah itu, mengajilah itu kan? Jadi udah janji Allah itu. Jadi kalau ada gelisah-gelisah begitu buat mengaji atau di rumah tu panas buat pengajian, insya Allah akan sejuk. Rumah tu akan insya Allah akan dapat ketenangan.
nazalat alaihimus sakinah. Kenapa turun sakinah? Karena yang dibahas adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran Allah. Udah, yang kedua, wa khasyiyatuhumur rahmah, wa khasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri rahmat. Itu yang kedua. Apabila rumah ini, ya, rumah ini kita lakukan tempat yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, membahas Al-Quran, akan muncul yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rumah ini akan dicucuri rahmat. Rahmat jangan terus Bapak artikan, udah lama lah pengajian di rumah itu, iyo, duit pun tak juga datang-datang. Jadi jangan terbayang rahmat itu duit saja. Bisa saja didatangi rahmat itu jiwa, badan sehat, kan begitu. Orang semakin dekat, semakin akrab, itu juga dicucuri rahmat. Ya. Datang pula ke Joki, alhamdulillah. Selama pengajian di sini sampai lahirlah 2 orang sudah anak, gitu. Cucu kami, kan rahmat juga. Udah sampai balakuan anak gadis kami, dipinang orang, kan rahmat juga. Gitu. Jadi akan dicucuri rahmat. Itu yang kedua. Udah, baru wahaffat alaihimul malaika. Rumah ini begitu dimulai ta'lim, malaikat wahaffat. Apa arti wahaffat? Berkeliling, ikut duduk ta'lim. Merinding bulu rumah saya. Turun dia. Apabila sudah dimulai kajian, dimukadimahkan, dibaca ayat, dimulai kajian, malaikat turun, duduk merapat mendengarkan kajian. Tak muak orang tuh. Kenapa? Karena yang disebut-sebut nama Tuhan, nama Allah. Masya Allah, ya. Akan turun para malaikat. Wa haffat alaihimul malaikah. Masya Allah. Baru yang keempat, wa dzakarallahu fiman 'indah. Apa? Wa dzakarallahu fiman 'indah. Dan Allah sebut Allah ceritakan di langit, ke penduduk langit. Ada di rumah Sanu pengajian, menyebut-nyebut namaku, menyebut-nyebut ayatku, membahas-bahas sifatku. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Masya Allah, ya. Jadi Bapak hadirin tidak rugi, ya, buat pengajian di rumah ini. Begini pengajian di rumah begini lah. Lah kang. Kang pasti tak tulaan. Kalau kang keluar juga teh manis. Tapi boleh roti juga lah. Ada keluar pula lah duit amplop. Bapak jangan takut. Ya. Yang 4-nya sudah pasti Bapak kantongi. Tak tampung itu dah. Awak kadang-kadang supaya datang Ahmad sama awak suruh orang mendoakan awak. Tolong doakan aku ya. Kadang-kadang awak cari lagi orang soleh, minta didoakan. Ini tak apalah. Awak buka kajian di rumah ini, rahmat akan turun, ketenangan jiwa akan didapatkan. Apalagi tadi, malaikat berkeliling, dan nama kita disebut-sebut di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak berapa nilainya itu nak Bapak? 1 miliar tak mampan. Itu. Oke, habis. Jadi apa tadi kajian pertama cerita kita? Yaitu yatluna kitab Allah
wa yatadarasuna bainahum, yaitu memahami ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita fokuskan di dalam yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, yaitu tentang mengenalkan kepada manusia, terutama keluarga, sanak famili, jiran tetangga kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Apa namanya? Akidah alias tauhid. Itulah visi misi kita lakukan, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Yaitu apa? Mengajak manusia ke jalan Allah, ke jalan Allah. Menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baru timbul pertanyaan, apa hukum menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah? Itu. Apakah itu tugasnya ustadz saja? Telah banyaknya anak rusak. Hati mana ustadz gitu nih? Karena punya kerojo ustadz gitu nih. Jadi kita lempar bola itu ke ustadz. Salah Pak. Salah. Jadi mengajak manusia ke tauhid, mengajak manusia ke memahami akidah, kan begitu, kita lemparkan kepada ustadz, itu salah Pak. Kenapa salah? Karena kita pahami dari bunyi ayat surah An-Nahl ayat 125. Surah An-Nahl surah 16 ayat 125, begitu insyaallah. Kalau tak silap saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia, atau panggillah manusia. Seru, ajak, panggil, itu sama kalimatnya. Di sana ud'u itu fi'il amar, kullu amrin wajibun, setiap perintah hukumnya wajib. Ditujukan kepada siapa? Ini tadi kita cerita selalu kita buang bola ke ustadz. Itu Pak ditujukan kepada semua person, pribadi seseorang. Kalau memahami daripada ayat ini, jadilah hukum mengajak manusia ke jalan Allah adalah fardu ain. Setiap per orang. Jadi di situ fa'il pelaku, si penyeru itu adalah anta. Apa arti anta? Apa arti anta? Engkau. Wa humahum, ya humahunna anta, antuma antum. Anta apa artinya engkau. Seru engkaulah. Jadi siapa yang merasa engkau, ajak engkaulah, panggil engkaulah. Jadi bukan di situ panggil kamulah, tidak. Walaupun nanti secara Allah tekankan tanggung jawab untuk menyeru, memanggil, mengajak kemana? Manusia ke jalan. Jadi ayat ini cukup amat luar biasa menekan kita. Ya Pak ya. Itu surah An-Nahl. Coba perhatikan nanti. Surah An-Nahl ayat 125 kalau tak silap. Ajak engkaulah. Begitu. Jadi kalau hendak kita contohkan langsung, suami
Mengajak siapa? Istri. Apakah istri juga wajib mengajak? Iya, istri. Karena kata-kata udung, ajak engkau lah. Istri. Siapa? Suami ajak. Jadi suami ajak engkau lah. Siapa dia ajak? Istri. Jadi suami diserunya istrinya ke jalan Allah. Istrinya diserunya siapa? Suaminya ke jalan Allah. Wajib. Jadi semoga malam hari ini serentak bapak dan ibu saling mengajak sehingga terjadilah setiap malam Rabu memahami ayat-ayat Allah yang tujuannya apa? Ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk kembali bertauhid, untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bapak biarkan ibu itu, dan jangan pula ibu biarkan bapak itu. Tapi apanya, ajak ibu itu dan ajak bapak itu. Kemana? Ke jalan Allah. Jadi itu hebat pengaruh tekanan ayat itu. Ajak. Kalau tak diajak, coba Ustaz, melanggar firman Allah ini, melanggar perintah wajib ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kamu kata Allah, udah 5 anak nang kamu cetak katanya. Saking lamonyo lah kamu hidup. Begitulah kata Allah Ta'ala, suami istri. Adanya pernah kau wahai suami, kau ajak istri kau selamatkan ke jalan Allah. Pernahnya istri kau ni kau ajak mengaji. Pernahnya istri kau ni kau ajak sholat. Pernahnya istri kau ni kau suruh menutup aurat. Pernahnya istri kau ni kau larang mengkatoi batandang menjojok ke rumah orang. Begitu juga sang istri. Ditanya oleh Allah, nah lamalah kau sudah sama laki kau ni. Pernahnya laki kau ni kau suruh sholat, kau ajak taklim. Anak, taklah kau anak. Ya Allah, kau aku tak ustaz. Datang kata ibu tu begitu juga. Aku tak ustazah. Apa? Tapi tak kau tengok rupanya Quran ini kan seru engkau lah. Person. Bukanlah dibilangkannya di situ. Ud'u ustaz ila sabili rabbika bil hikmah. Wah ustaz, serulah manusia ke jalan. Tak ada kan. Dan kata seru engkau lah. Ajak engkau lah manusia ke jalan Tuhan. Jadi nanti akan ditanya oleh Allah, sudah sejauh mana istri mengajak suami, sejauh mana suami mengajak istri ke jalan Tuhan, nanti akan ditanya. Bukan main-main Pak. Kalau giliran mengajak berjalan-jalan nomor 1, lagi dia jangan deh. Ada bang, jalan-jalan kita. Kemana? Kaboting. Kemana? Camping arah ke Batubara. Waterboom. Iya. Begitu juga istri. Abang hari minggu kena bang, tak akan jalan-jalan kita bang. Wah. Kalau mengajak untuk kebutuhan dunia, bersantai-santai, ya Allah, tak pernah slip lupa. Tapi ayat ini bukan ajaklah suami kau berjalan-jalan, tidak. Tapi ajaklah suami kau ke mana? Ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan. Itu terutama diajak. Jadi kalau di rumah ni bapak tu berulang-ulang kali dah mengajak ibu pergi jalan-jalan, mulai dari dihitung dah berapa kali pula mengajak ke jalan Allah. Begitu juga istri sudah berapa kali dan kemana saja, berupa bentuk apa jalan Allah tu yang diajak oleh sang istri. Nanti di hadapan Allah itu akan kembali diminta pertanggung jawabannya. Jadi ayat itu bukan menunjuk kepada satu golongan
kepada ustadz saja, tidak, tetapi ayat itu menunjuk kepada person namanya itu kan, engkau itu kan itu kan, Per secara orang. Pribadi. pribadi masing-masing mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita mengaji malam ini tersontak Bapak. Rupanya dalam hidup ini mesti ada orang punya diajak. Mesti ada orang nanti diselamatkan. Dek, bilang kalau kau ubah pula. Apa itu bang? Nanti di depan Allah kau ajak dah. Udah ada kau selamatkan. Alah, sama-sama kontaknya gitu. Ini bilangkan pula nanti. Kau udah mengajak aku, udah selamat, udah. Begitu. Oke, dapat itu? Insya Allah ya. Yang penting harus ada ayat ini Bapak laksanakan apa? Mengajak manusia ke jalan Tuhan. Kalau tidak, tetaplah Bapak tidak lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kau amalkan surah An-Nahl ini mengajak dan menyelamatkan manusia? Kalau sempat ayat ini dipahami oleh orang semua, ada lagi orang jahat, ada lagi orang melakukan kesyirikan, ada lagi orang melakukan maksiat. Tidak Pak. Kenapa? Karena sudah merasakan ayat ini tanggung jawab berat, beban bagi dia. Bah, bayangkan kalau sempat satu orang saja Bapak ambil satu, Bapak ajak kemari mengaji malam nih, Bapak itu merasakan juga begitu, tariknya juga, orang lain tariknya juga. Soal rumah yang kau tak mau ini. Udah buat pengajian sana lagi. Masing-masing merasakan ajak engkau lah. Aku bumaru ku ajak, umurku sudah 60, belum ada orang aku selamatkan. Besok ku ajak bah. Tak pun pala banyak-banyak 5 orang. Tak kata banyak-banyak, jadi 5 orang. Bapak begitu juga. Aku tak lalu ku pala 3, 2 dibawanya. Nang darah hidung dan 2 itu pula dia ambilnya juga. Diajaknya juga. Apa tak latih ini coba manusia di jalan Allah nih. Kurasa kalau sempat ini semua ditengok orang ayat ini, dipahami orang ayat ini, betapa hebatnya penekanan dan tanggung jawab menyelamatkan manusia ke jalan Tuhan kepada tauhid. Kurasa maulah turunlah ayat yang kata terpatri, terlaksana, terbuktilah ayat surah itu. Surah An-Nur ayat 50, ayat 55. Ada Quran, coba buka dulu. Surah An-Nur, surah 24 ayat 55. Ada terjemahan, coba buka. Surah 24 ayat 55. Langsung kita buka. Kalau sempatlah masing-masing begitu mengajak manusia ke jalan Allah tanggung jawab. Coba buka dulu. Biar minum aku dulu. Kopi benar guru sebelah sini. Kopi? Iya. Kopi apa itu? Teh punya itu. Teh manis. Oh, udah lah, biar minum dulu. Kalau kopimu jadi gua coba. Iya, bisa juga. Sudah tambahkan ulang. Udah jumpa ayat tuh? Coba jumpa. Surah 24 ayat 55, surah An-Nur. Wa'adallahu ladzina amanu minkum. Iya. Terjemahkan, kuat baca pun ayatnya itu terjemahan pun jadi. Biar kita buktikan ayat itu. 24. Surah 24 tengok nomor surahnya. 24 surah An-Nur itu. Insyaallah. Siapa menjadi membaca? Ayat 55. Iya, buatkan sedikit. Bismillah. Pakai arti apa Ayatnya atau artinya? Ayatnya pun jadi, terjemahannya terus pun jadi. Wa'adallahu alladzi amanu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu min salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan
bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Udah. Coba pelan-pelan balik ulangi terjemahannya. Dan Allah telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Udah. Apalah janji Allah sama orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa ya'malus solihati. walladzina amanu wa 'amilus Solihati. sholihat. Janji Allah kalau sudah beriman semua, Iya. Allah masing-masing tidak diajak, akhirnya beriman. Bapak yang di rumahnya ada bapak, anaknya begitu juga, anaknya disuruhnya, anaknya itu mengajak orang pula, orang mengajak, tuh Iya. semua di dalam hadis disebutkan tentang penjabaran ayat ini, tak pala sampai saparoh katanya, sepertiga saja pun Beriman. orang beriman. Dan ada lagi yang lain mengatakan saparoh, ada makan 2/3, udah dahsyat itu. Saya akan sepertiga saja. Ini kan kehancuran, kejahatan kan akibat langkahnya orang beriman yang beramal soleh berbuat kejahatan. Kan itu. Langkah orang beriman apa? Langkahnya manusia adanya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakuti. Tak takut orang sama Allah. Akhirnya orang tak takut lagi berbuat maksiat. Jadi kalau mendakwah gitu aja, mereka akan beriman dan mereka akan beramal soleh. Apa amal soleh ini? Melakukan yang baik, melakukan kebaikan, menolong orang, membantu orang, ya kan? Apa janji Allah? La yastakhlifannakum fil ardi. Maka umat Islam, orang beriman akan berkuasa kembali di muka bumi. Tak kepingin bapak dan ibu umat Islam berkuasa. Kepingin lah. Kepingin gitu. Umat Islam berkuasa. Umat Islam jadi rajanya. Umat Islam kembali super power. Ditakuti dan disegani di dunia. Dihormati. Bukan dibantai, digiling, dikucilkan. Dipitnah, dibunuh. Itu. Jadi bayangkan hadirin, kalaulah sedikit umat Islam menyadari hal demikian, punah lini Islam ini. Habis lini. Tapi kalau umat Islam menyadari, insya Allah malam ini Bapak buka pengajian ini, mudah-mudahan ini kena kesadaran ini. Buka pula besok di ujung sana. Aku Ustaz, aku aja Ustaz, cuma mendakwah, aku tak bisa macam Ustaz. Udah, baru tugas Ustaz mendakwah. Menyampaikan. Jadi Ustaz bukan pendai, bukan mengajak. Tapi Ustaz menyampaikan, mengajak orang Bapak. Yang menyeru siapa? Orang Bapak. Yang menyampaikan kajian itu baru Ustaz. Ustaz di sebenarnya makan taridang ini. Udah kumpul orang bakal ceramah dia. Mana ada orang kuajak, tidak ada. Orang Bapak lah memang dai itu orang Bapak lah. Bapak ajak tadi kan. Jadi kalau Bapak ini malam besok Bapak ajak lagi. Mendoakan ayat ni. Mendoakan ayat kita baca malam ni. Bapak ajak Bapak dia pun besok rumah. Mau banyak. Kan boleh kan rumah mengaji kan Pak? Kan pengajian keluarga ini kan? Boleh. Siapa pun jadi pada tangan. So, Bapak ajak datang rumah besok yuk. Jadi nanti Bapak kulakan ayat ni. Merdekakan kau dengan Bapak wajah kau malam. Kalau asyik di pasar saya kau juga tak nak kau ada siang malam. Saya kau semua siang malam bilang. Ajak. Tak kau mengaji malam ada begini. Ambil dan pula ikan kau siap mengaji kan kau malam ada pula roti. Anda pula mengaji dapat makan roti pula. Lagi kan? Masing-masing mengajak. Jadi apa janji Allah?
la yastakhlifannakum fil Fil ardi. ardi. Umat Islam akan kembali berkuasa, umat Islam akan berwibawa, umat Islam akan disegani, umat Islam akan menjadi pelindung, pengayom. Tak menjadi santapan dan apa namanya, kehinaan dibikin oleh orang-orang kafir. Udah, apalagi la yastakhlifannakum wa la yumakkinan Kama stakhlafal ladzina min qablihim. min qablihim, sebagaimana sebelum dulu Iya, udah iya. pernah umat Islam berkuasa, Berkuasa. udah pernah. Udah lagi, apa lagi tabungannya? Wala yumakkinanna lahum. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan kita bisa tenang beribadah. Itu yang kedua. Oh. Udah Tenang. kita berkuasa, Iya, iya. akhirnya dapat pula yang kedua, tenang Ketenangan. beribadah. Karena kalau bapak ajaib, udah kelilingnya udah orang-orang yang beriman kepada Allah, bapak pun tenang beribadah. Ini kita tahu dah apa? Kenapa? Di samping musalla itu kuda tua. Tak tahu nang beribadah. Di samping masjid itu orang bahasa sabu. Tak tahu nang beribadah Pak. Di samping itu ada orang bagi dah jantan coba tino dulu. Cek kunceng. Palore jam 4 subuh. Tak tahu nang beribadah. Udah mengaji pula macam gitu, buka hukum, buka dangdut pula harus beli rumah. Di situ mengaji, di situ lah orang tu latihan apa? Karaoke. Karaoke. Kalau kami Tanjung Badu ada arisan di kota kami Nibung, ada arisan karaoke. Sini ada Pak. Tidak. Antar dong. Iya. Arisan karaoke. Karaoke arisannya ya. Iya, kudu ngakon. Kira siapa menari? Ah. Kudu kira tak menari apa tidak. Menari apa lagi dong rumah. Itu kenapa kalau kita rumah kita dulu, kita rumah kami dulu lah. Waktu karaoke. Karaoke oma-oma, laki orang, bini orang sambil duduk. Katanya, entah apa namanya, ulang lelah begitulah. Tonang lagi mengaji gitu kalau ada sampai rumah karaoke begitu. Tidak. Tak tonang, tak ada ngabung, tak aku. Tapi kalau sudah mulai masing-masing mendakwah, orang itu meninggalkan kode tuanya, orang itu meninggalkan gitarnya, orang itu meninggalkan narkobanya, orang itu meninggalkan keyboardnya tadi, ikut mengaji, ikut tonang. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dinam. Tonang beragama artinya tonang beribadah kepada Allah. Itu lagi. Baru yang ketiga, Alladzi irtadalahum. alladzina irtada lahum Wala yubaddilannahum. wala yubaddilannahum Min ba'di khaufan amna. Amna. Coba terjemahkan lagi supaya jelas. Yang telah dia ridhoi bagi mereka, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Akhirnya aman. Beribadah aman, anda jam 2 pulang ke rumah, tak ada nak menangkap anak gadis awak. Kareto di luar balotaan semua, tak ada pancuri. Tak takut hilang lagi kareto. Oh udah aman, udah diajak ke jalan Allah masing-masing. Sambil nggak bakal mencuri. Ini kan mencuri ini kalau tak tahu dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa terus kareto tinggal di luar. Dicopet si balim kambing. Kin balim kambing bukan muda-muda lagi Pak. Ayah pun balim kambing sini dah. Tak boleh lagi narkoba balim kambing. Ada itu berjalan uak. Kuasa tahan mau, kuasa hampir 55 muka itu. Sambil berjalan, menyurup apa. Balim kambing. Padang kontak itu uak ini dapat itu. Uak. Pakai tupi, tupi. Ah. Gak muncul itu Ustaz ke tong. Oh, iya pula ada mati itu. Habis dalam kambing itu kemana Bapak tahu? Apa nanti lo tak lah. Jumbo botot, jumbo solop, jumbo tak aman. Akan Allah berubah, rasa takut menjadi aman. Saya itu tak boleh masukkan. Jangan pala, batamu lah kayak ngomong itu kan, ke kampung itu. Udah Ustaz, tak boleh masuk ke itu Pak. Aman Ustaz. Ya kali luar tuh. Wah, iya pula. Kalau itu pun sudah di luar. Ayam tak boleh kandang, tapi harus aku tak kandang ayam lah. Tak tahu gua hukum tuh. Mau juga jadi masuk ke orang kan. Aman.
Udah? Terusan, sekali lagi itu. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'in. Ya'budunani, mereka menyembahku dan mereka tidak menyekutukan dengan yang lain. Aman. Tapi ingat, paling sama lagi. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Apabila orang itu balik kafir lagi, balik lagi rusak, murtad rusak balik. Karena sudah tahu, sudah belajar, sudah mengaji, balik rusak balik. Sudah aman kampung tuh. Maka dikutuk oleh Allah lah mereka menjadi orang-orang fasik. Kalau orang fasik di mana tempatnya? Di neraka lah. Udah. Itu apa tadi ini? Ya, pengaruh efek yang baik mengajak manusia ke jalan Allah. Ke jalan Allah. Ke jalan Allah. Coba buka tadi surah 16 tadi, surah Nahl 125. Biar nampak itu ayat itu. An-Nahl 21. Ustaz, Surah Nahl ya? 21. Surah 16 itu ya? 16. 16, surah 16. Ayat 25. Ayat 125 ya? 125. Ayat 125. Coba biar nampak kita itu. Udah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang telah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, oke. Jadi tadi itu sesudah kita menyebarkan dakwah, menyadari tanggung jawab masing-masing berdakwah, maka akhirnya akan kita dapatkan tadi apa? Ketenangan, apa namanya tadi ini, kekuasaan dibawa balik umat Islam, kan begitu. Itu udah cukup hebat. Balik lagi kita ke atas, balik ke pangkal. Biar kita tutup kajian kita nih, jangan belum malam kali ya. Jadi apa yang tanggung jawab itu Pak? Mengajak manusia. Tekankan itu, mengajak manusia, menyelamatkan manusia. Sebelum ada Bapak ajak, udah bagilah umur, awas ini tidak akan lepas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah? Ustaz, kami tak orang lain, kami ajak anak kami. Pokoknya ada, tak dibilangkannya di situ anak, tak dibilangkannya di situ menantu, tak dibilangkannya di situ suami, tak dibilangkannya di situ istri, tak dibilangkannya di situ, yang dibilangkan di situ manusia kan tadi, bukan? Serulah manusia. Selagi manusia bisa Bapak komburi, begitu Bapak ajak dia, maka 1 poin lepas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab Bapak lepas. Karena Bapak udah ada yang Bapak ajak. Tobat kanak cantik. Anak malam ini ada pengajian gitu dah ya. Jangan kemana-mana kamu ya. Iya. Kira siapa masuk? Ayah. Tak tahu aku belum tanya siapa dah masuk. Tinggal lagi giliran rumah kita malam ni pada merampung. Bapak mengajak. Alhamdulillah. Lepas. Datang anak. Aku yang bisa kau ajak orang lain. Makin patut lah ya. Ajak kau lah. Dia ajaknya pula. Orang lain. Aku yang tak orang lain lah aku ajak ayah. Kakak tu lah aku ajak. Rupanya dah ada yang kakak yang dah kahwin rupanya. Kak, datanglah kakak. Mengaji malam Rabu di rumah dah. Iya. Ayolah kan kulang abah kau. Ikut pula abah. 2 pula sekali tarik. Dia apa namanya multi apa? Multi level. Kalau galakan habis ni multi level tak ada konti-kontinya kita membahas. Mari kita multi level marketing ini mengajak orang. Kalau kan hendak mengajak ke jalan Allah, berpikir panjang orang. Ada cerita Pak.
Kenapa kan kalau diajak nanti mengajak orang, ajaklah orang Pak. Semua masih tak tulaan. Aku yang kok nak mengajakin orang kan kurang sekarang. Nanti aku ceritakan ke dia nanti baru lah dia nanti begitu. Nambahnya ankalah kita kalau dah cari itu anak mengajak manusia. Betul tidak Pak? Buatlah dia langsung malu lah nanti ditulaknya nanti juga kan juga nanti awak so alif so ustaz ini Pak. Padahal itu hukumnya wajib. Tak lepas kewajiban ini sebelum ada yang diselamatkan. Hingga awak tulak tak sadar awak itu kewajiban. Udah, tapi kalau adalah menyuruh awak, habis itu, Ustaz, Pak, kami nak bikin acara malam besok. Bapak lah tukang ngajak, yo. Tak bawa nah manula. Ya, aku ngajak. Dia pun katakan bapak, begitu masuk ke rumah, Assalamualaikum. Misalnya, begini aku nak kau ajaklah kamu malam ni. Acara apa itu? Ada acara rumah haji itu. Apa itu? Siman kadarahan ada. Kang habis sih. Sehingga tak ada sokan-sokannya. Mengajak. Kenapa? Gelaran nak mengajak kasiman kadarahan. Tak ada orang berpikir nak manula seperti itu. Ada manula? Padahal itu besok tak dihadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Udahkah kau ajak orang makan itu tak? Sehingga rumah menjojok kesalahan juga tak tahu dia capek. Mengajak bukan lagi satu diselamatkan. Padahal menurut ayat dia apa? Satu saja pun jadi. Kalau kalian mengundang orang ada apa namanya? Tahu ni bapak bahasa cuma kedarangan kan? Aku masih tanya balik ni boleh. Ini kan orang tanya balik guna. Makanan. Makanan. Makan. Kalau tinggi payang si durapan. Kalau nak diajak mandurap, nanti tukang ngajak ceria, tinggal tak tahu capek. Saya minta tak kapak. Udah berapa orang? 100 rumah. Udah tak. Padahal di hadapan Allah. Tak dipandang. Tapi yang dipandang di hadapan Allah. Adanya yang diselamat. Dan diajak. Dakwah. Allah. Didakwah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaji kita malam dia. Kantong itu. Malam besok sudah mulai. Mengajak manusia di jalan Allah. Jadi kalau begitu Pak, tanggung jawab ini bukan hanya kepada saya saja, bukan hanya kepada Ustadz saja. Bahkan saya berani mengatakan, Ustadz bukan dai yang jitu. Kenapa? Ustadz hanya menceramahi orang yang terkumpul. Dai yang jitu adalah Bapak. Da'a, yad'u, dai, isim fa'il, pelaku. Apa artinya? Mengajak. Mengajak langsung diajaknya orang. Baik mengajak dengan mulutnya, ataupun mengajak dengan perbuatannya. Tapi yang lebih efektif mengajak ini adalah orang yang punya kekuatan lagi. Bapak punya kekuatan sebagai ayah, ibu sebagai oma. Gunakan kekuatan mengajak siapa? Anak-anak. Ikut kau mengaji. Kalau tak mengaji, aku kasih kau belanja, jajan. Aku belikan kau paket. Kau kan dulu kalau kami kunci-kunci, kalau manjang ayah belikan kue ya. Kok ini tidak? Kalau ayahnya ayah belikan paket ya. Tak anda aku belikan paket kalau kau tak ikut mengaji. Iya. Kan kekuatan kan? Mengaji. Begitu. Udah, malam ini nah hadirnya ada kepala sekolah. Namanya Pak Nurul SPD. Dia punya kekuatan. Baik kekuatan mulut maupun kekuatan perbuatan. Tapi begitu ajan, Allahu Akbar, tak puji lanceng semua. Kepada Bapak, kepala sekolah itu kata guru-guru apa itu? Kemana lagi? Kata sujud kata orang lain. Coba. Kalau semua ini kan kata-kata sama kepala sekolah. Wah, kalau tidak nak kena pecat, anak kena pindahkan ke orang paling jauh. Buntu pane. Buntu pane sana. Guru dia bidik guru dia kan. Asal ceramah dia sini-sini dia. Siapa nampak tuh ke Tuhan katanya. Akan dinaikkan pangkatnya tak pindah ke buntu pane. Itu saya dikatakan. Begitu berbunyi lonceng guru dia pun ke masjid. Mandor itu ke masjid. Semua masing-masing di belakang guru. Guru ini pula jadi imam pula hendaknya. Buatannya saja, boleh cakapkannya. Itu namanya power.
menegakkan amar ma'ruf, mengajak manusia. Gunakan selagi ada kekuatan. Kalau tidak, nanti percuma antum punya kekuatan di sisi Allah. Allah akan tanya. Jadi selama kau jadi kepala, apa kau kira pengaruh juga ke aku kebetulan? Tak ada. Jadi apa kau juga kau? Sama teman dunia. Bukan main itu ayat surah 3 surah Al-Imran. Ya kan? Apa di situ? Malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kan ada hikmahnya itu. Kalau dah kami menamakan orang menjadi penguasa, tak ada yang bisa menurunkannya. Bukan hanya sebatas penguasa, tapi menjadi penguasa tapi mampu mengajak manusia ke jalan Allah. Siapa? Nabi Allah Sulaiman, jin, angin, burung, segala macam menyembah Allah di zaman dia. Cukup dahsyat. Jangan cuba-cuba tak tunduk. Penghabisannya apa Pak? Bertawab. Somut. Hebat Nabi Sulaiman kekuasaan ketika itu. Sulaiman Nabi mengajak manusia, mengajak jin, mengajak binatang, mengajak apa? Somut ke jalan Allah. Dia gunakan kesuperpowerannya mengajak. Udah, komandan pun begitu juga. Jadi begitu nampak waktu komandannya ya keluar dari kantor menuju ke musola, pasti itu anak buahnya itu. Kan semua kan kalau bahasa apa kan ada supaya wangi dia ada berkomandan. Membayang tuh masing-masing baru udah dibuka komandan tak bawa kumuh-kumuh. Baru paten. Tengok tak percaya. Imam pula komandan ini dibuka. Pak. Tak ada yang bisa tokak di belakang kecuali anak buah-buahan semua. Dia nampak begitu salam. Ini yang DP Pak Buru itu doh. Ada. Nama sembahyang doh. Mandi-mandian semua. Jadi dulu kan ke komandan itu. Mengajak malu. Kalau sempat wali kotanya begitu. Siapa orang tak Jumat di hari Jumat orang Muslim gitu. Kuhentikan atau kupindahkan ke Buntu Padai ke wali kota. Kalau tak lalu itu musuh masjid baru gitu ya. Orang itu kan takut sama pimpinan. Dia gunakan kepoweran yang mengajak ujung manusia ke jalan Tuhan. Dipikir orang itu tanya itu siapa Allah nanti. Salam kau jadi wali kota, punya pengaruh kau mengajak manusia ke jalanku ke Tuhan. Punya kira-kira coba. Berapa lama kau menjabat jadi komandan kau polisi? Berapa lama kau menjabat kepala sekolah? Kau tidak. Berapa lama kau ada itu. Masuk aman tanya balik. Tak ada yang jahat. Udah? Apa namanya itu kantongi Pak pulang? Gunakan kesanggupan Anda, kepoweran Anda, kekuatan Anda untuk apa? Mengajak manusia di jalan Allah. Jangan sempat besok Bapak udah batuk panjang dibelanjoi anak, ya kan? Anda kalau topi pun Bapak dipegangkan, barulah Bapak nak mengajak anak ke jalan Allah. Tak mendapat Bapak. Selagi beginilah Bapak bagi kuasa lagi. Ya, selagi ibu kuat lagi. Ajak selamatkan anak, ajak jiran tetangga, ajak kawan-kawan. Itu tidak akan lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah, baru lanjutan ayat itu tadi apa? Lanjutan ayat itu ajaklah manusia cara mendai, cara mengajak. Dia jadi Allah langsung caranya. Jangan pula besok salah-salah mengajak, besok kasar, bukan orang makin dekat, makin takut orang. Kasar pula kau adanya manusia ini baca ke bohong muha, begitu baca cakap sakit hati atau ayah mak, kan itu kan. Butuhnya dia mengajak orang, tapi kita dibuang, nah hebatnya kata orang. Gitu lah. Apa tadi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, ajak manusia dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmahnya? Arif, bijaksana. Lembut, santun. Sebagaimana Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi siapa Pak? Fir'aun. Idhab ya Musa ila Fir'aun
billayyinah, dengan lembut. Dengan lembut Musa mendatangi Fir'aun. Begitu kata Rasul. Pergilah ke dalam. Wahai Fir'aun, bapak angkatku, ayah angkatku. Ayah angkat itu pula kan. Ayo. Nak mengapa ya pun nak kau dakwahkan kata Fir'aun. Sembahlah Allah. Ke jalan Allah lah. Hidup dan mati kau di jalan Allah. Nah, bila caranya kan. Pokoknya di situ dengan bil hikmah. Ajak anak, ajak menantu, ajak mertua, ajak besan. Begitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua pokoknya bil hikmati wal mau'izah. Mau hijau. Dengan mau'izah, pelajaran. Jalan. Dengan ilmu lah maksudnya. Dengan pendidikan. Jangan sombong bercakap. Jangan pula mantang-mantang diominan Jawa. Pun bercakap sombong gitu. Di mana sekarang kau? Anak kanura kau nak kasut kau. Punya ayah kata. Jangan mau'izah dengan pelajaran. Tengok keadaan siapa yang bapak hadapi. Kalau orang yang ahli, kalau orang yang berilmu, nampak hebat berargumen segala macamnya. Kalau kan bapak argumen bapak. Kalau tidak aja bapak yang lain mengajaknya, ajak dia. Kau yang agak mampan ke dia. Kau bisa bercakap sama dia, kau jago. Nah gitu. Nah. Apalagi kalau mau itu, apa bukan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu ajak berdebat dengan cara yang baik. Ajak. Kenapa? Karena dia diajak ini dukun bosak pula. Coba malam ajak dukun, tolong bapak dah. Aku jangan nak jago mengaji di dukun dah. Kalau ustaznya kembali sekali sudah pulang aku dia. Jangan. Ya ajak dia. Datang lewat malam. Bisikan bapak memang kalau ustaz ini buat gunung pandai ustaz, orang pandai tolong pandai ustaz pandai dia juga pandai. Dia makanya dia ustaz cerah-cerahkan dia. Ustaz tulis ustaz kalau baca ceramah dia kan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau pula dia umpamanya orang hebat ilmu apanya, ilmu sekuler jangan kan. Udah cari yang baik boleh dapat kan. Iyalah kami akui lah kau nak hebat segala macamnya gitu. Ahli profesor, ahli antropologi, ahli ulat segala ahli. Tapi kuasa itu di hadapan Allah dia tanya ke ahli ulat itu, ahli tumbuh-tumbuhan. Dia tanya baca Marab buka siapa Tuhan. Dia tanya kau berapa jenis bintang yang sudah kau pelajari? Tanya baca itulah. Siapa Tuhan? Gitu. Apa yang disembah selama hari ini? Udah apa lagi itu? Wajadilhum billati ahsan. Apa lagi? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilik wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tadi coba terima terus. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi jangan bapak berputus asa sebelum bapak sampaikan. Tak lalu doh, tak bisa kamu tidak, jangan begitu. Tentang masalah dapat petunjuk sama tak dapat petunjuk itu nanti urusan Allah. Tugas kita apa? Menyampaikan tanggung jawab yang sudah Allah bebankan kepada kita secara pribadi masing-masing. Pakau dapat sama tak dapat, pakau terima sama tak terima, itu nanti urusan Allah. Mendalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia lebih tahu itu nanti. Yang penting Allah tengok di sini bukan keberhasilan kita menyampaikan, tetapi Allah tengok sejauh mana kita menyampaikan dan menanggung tanggung jawab mengajak manusia dan menyelamatkan manusia dari Allah. Tentang masalah tersesat tak tersesat itu tak urusan bapak. Siapa bisa menaksiri Umar bin Khattab masuk Islam? Tak tampung harapan Rasul, pikir Rasul Abu Jahal yang masuk Islam. Ternyata tidak. Tapi yang masuk siapa? Umar bin Khattab. Dipikir Rasul para pembesar-pembesar orang kaya kafir Quraisy yang memeluk Islam. Ternyata siapa? Seorang buta Ummi Maktum.
hendak bertanya dan hendak membersihkan jiwa, bertaubat kepada Allah. Sampai turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Rasulullah SAW berbuka masam. Kenapa? Sedang bercerita, sedang ngobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan agar para pembesar Quraisy memeluk Islam. Jangan kau terlalu besar harapan terhadap mereka, kata Allah. Sementara Ummi Maktum yang memanggil nama kau untuk bersyahadat di hadapan kau, kau berbuka masam, layas kau menengok orang yang butuh. Jadi ayat itu mengingatkan Rasulullah SAW. Jadi mari, sekali lagi kita tekankan diri kita apa? Mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi tak lepas tanggung jawab kita sebelum ini dilaksanakan. Jadi siap-siap mulai besok, selagi ini hidup, utuh, sehat, masih bisa lancar lidah, ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak tak bisa mendakwahi dia, Bapak bawa ke pengajian ini, nanti Ustaznya pula yang akan mengarahkan dia, akan berikan materi-materi kajian. Yaitu kemana? Ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cepat penduduk bumi ini bertauhid dan berakidah, biar supaya hilang penderitaan dan kesengsaraan yang kita rasakan hari ini. Karena kalau banyaknya manusia yang durhaka kepada Allah, sehingga Allah buat kehidupan yang amat sempit. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkau wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah yaitu Al-Qur'an, berpaling daripada tauhid itu dalam kesyirikan, fa inna lahu ma'isyatan dongkau, akan kami kasih kehidupan yang amat sempit sekali. Jadi kesempitan ini akan hilang jikalau kita akan menyebarkan dakwah ini besok, dan orang masing-masing akan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari pada malam hari ini saya sebagai pengganti, karena belum ada tema yang khusus. Memang kalau sudah khusus nanti mungkin saat itu mungkin ada khusus, dan saya pun bulan sekali mungkin nanti akan tauhid tetap akan saya buka, karena sebenarnya bidang studi dakwah hari ini saya telah memulutkan tekad terus memahamkan tauhid kepada masyarakat. Walaupun nanti di samping di super ada juga diajak orang nanti untuk belajar sholat cepat Nabi, itu juga akan saya tangani juga di lapangan Jadi mari sekali lagi Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum memejamkan mata yang terakhir, harus tanggung jawab mengajak manusia ke jalan Allah ini dapat dan Ibu laksanakan. Baik mendapat mau tak maunya itu tak urusan, yang penting bisa kita selamatkan dan kita ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di sini dulu, kita serahkan mikrofon ini kepada moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair.